Hai semua, apa kabar? Saya Dana dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, program studi bimbingan dan konseling. Saya Feren dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada bimbingan kali ini bertujuan untuk membantu individu dalam membuat keputusan karirnya atas dirinya sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Bimbingan hari ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Buat teman-teman semua, harap menyiapkan diri kalian, persiapkan buku tulis, dan siapkan hati kalian supaya materi kami Apakah sampaikan teman-teman semua bisa sudah kalian siap? serap, kalian Kalau sudah siap, refleksikan, yuk kita masuk pengulasan kalian terkait apa sih CBT terapkan. itu? Dan yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan cognitive behavioral therapy. Pertama, kita masuk ke pengertian CBT. Cognitive Behavioral Therapy merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu konseli agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup teratur dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Nah, kemudian masuk ke filosofi manusia atau pandangan individu menurut Cognitive Behavioral Therapy. Dalam dunia karir, individu dianggap memiliki tingkah laku yang dapat mempengaruhi perencanaan karir seseorang. Individu dapat merefleksi dan mengontrol serta mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga individu memiliki kemantapan dalam proses menempuh studi pada jurusan atau program studi dalam meraih karir yang diinginkan. Patologi atau individu dianggap bermasalah adalah jika terdapat perilaku maladaptif dalam diri konseli. Bagaimana konseli menanggapi atau munculnya reaksi yang tidak sesuai dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik dari gerak tubuh maupun ucapannya. Tadi kita sudah membahas terkait patologinya dari CBT. Kemudian kita masuk ke tujuannya. Pertama itu ada tujuannya itu menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu kalian membuang respon-respon lama yang merusak diri atau membuang respon-respon yang maladaptif dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat dan sesuai dengan keinginan kalian. Yang ketiga itu, kalian belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku-perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang kalian inginkan. Nah, yang keempat, kalian bersama konselor menetapkan tujuan dan tingkah laku serta pencapaian sasaran. Nah, kemudian kita masuk ke strategi. Strategi dari CBT adalah pertama, itu ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif atau tingkah laku yang tidak sesuai dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu tersebut atau tingkah laku kalian. Terdapat 4 tahap konseling behavioral cognitive therapy. Yang pertama itu melakukan asesmen. Asesmen dilakukan terhadap aktivitas yang nyata, perasaan, dan pikiran konseli terkait dengan proses dirinya dalam merencanakan karir. Dalam kegiatan asesmen ini, konselor melakukan analisis yang dinamakan dengan analisis ABC. A itu antecedents atau pencetus perilaku, apa yang menjadi penyebab dari perilaku tersebut. Yang B itu behavior, perilaku yang dipermasalahkan, perilaku yang muncul akibat dari si penyebab perilaku tersebut. Dan yang C itu ada konsekuensi atau akibat dari perilaku tersebut. Nah, tahap kedua itu menetapkan tujuan, yaitu bahwa kalian menetapkan fase goal setting atau menetapkan tujuan kalian, goals kalian, disusun dengan 3 langkah. Yang itu pertama, memandang masalah atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan berdasarkan kemungkinan hambatan situasional. Jadi dilihat apa saja sih hambatannya jika kalian ingin mencapai tujuan tersebut. Dan hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. Jadi harus hambatan-hambatan itu yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga itu memecahkan tujuan ke dalam sub-sub tujuan menjadi susunan yang berurutan. Jadi
diurutkan tujuan-tujuan kalian. Selanjutnya masuk dalam tahap implementasi teknik, di mana konselor dan kalian menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu kalian mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan kalian mengimplementasikan beberapa teknik-teknik konseling yang ada di dalam cognitive behavioral therapy sesuai dengan masalah yang kalian alami. Nah, yang berikutnya itu adalah evaluasi dan pengakhiran. Setelah kalian dilakukan asesmen, kalian sudah mengetahui tujuan, menerapkan teknik-teknik yang ada di dalam konseling cognitive behavioral therapy, kemudian akhirnya pada tahap akhirnya itu dievaluasi kembali, apa masih ada yang kurang atau apakah tujuan tersebut sudah tercapai, dan dilakukan pada tahap pengakhiran. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik. Terdapat beberapa teknik dalam konseling cognitive behavioral therapy. Yang pertama itu ada penguatan positif atau positive reinforcement. Itu dilakukan untuk memberikan penguatan yang menyenangkan kepada kalian setelah tingkah laku yang diharapkan itu muncul. Setiap kali tingkah laku yang diharapkan muncul, dengan tujuan agar perilaku tersebut cenderung akan diulang terus-menerus. Yang kedua adalah token ekonomi atau kartu berharga, merupakan strategi untuk menghindari pemberian reinforcement secara langsung. Token ekonomi mengharapkan yang dapat ditukar dengan berbagai barang yang diinginkan oleh konseli. Jadi di situ ada misalnya kalian melakukan sesuatu hal, maka kalian akan mendapatkan suatu hal. Jika kalian melakukan X, maka kalian akan mendapatkan Y. Teknik ketiga itu ada pembentukan atau shaping. Di sini adalah untuk membentuk tingkah laku baru yang sebelumnya belum pernah kalian tampilkan atau belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Nah, perilaku yang muncul itu diberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali perilaku tersebut muncul. Yang keempat ada pembuatan kontrak, di mana ada persetujuan antara saya dan kamu atau saya dan kalian dalam melakukan konseling, dalam menerapkan teknik ini. Jadi ada pembuatan kontrak di mana persetujuan antara saya dan kamu yang tidak dapat dilanggar. Berikutnya ada penokohan atau modeling. Modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang diamati, mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif kalian. Nah, teknik berikutnya itu ada pengolahan diri atau self management. Itu prosedur di mana individu atau kalian mengatur perilaku kalian sendiri. Masalah-masalah yang dapat ditangani menggunakan teknik ini salah satunya adalah perilaku yang tidak berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain, diri sendiri, atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua itu perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi tanpa diprediksi kemunculannya, sehingga kontrol dari orang lain menjadi kurang efektif. Yang ketiga itu perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol diri. Misalnya, kalian terlalu mengkritik diri sendiri, seperti kalian mengkritik, saya bodoh, saya pendek, saya hitam, dan segala macamnya. Yang keempat itu ada tanggung jawab atas perubahan atau pemeliharaan tingkah laku. Itu merupakan tanggung jawab kalian sendiri. Nah, teknik berikutnya itu ada penghapusan atau extinction. Penghapusan itu bertujuan untuk menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebenarnya sudah muncul, dan diharapkan perilaku tersebut setelah tidak diberikannya lagi reinforcement tetap menetap. Nah, teknik berikutnya adalah pembanjiran atau flooding. Itu dilakukan dengan membanjiri kalian atau membanjiri konseli dengan situasi-situasi yang menyebabkan dia cemas, menyebabkan ketakutan dalam diri konseli itu muncul, atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, sampai konseli sadar atau sampai kalian sadar bahwa yang kalian cemaskan itu tidak terjadi, atau yang membuat kalian takut itu pun tidak terjadi. Hal-hal negatif yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, yang berikutnya itu ada penjenuhan, di mana membuat diri sendiri jenuh terhadap tingkah laku tersebut sehingga tidak bersedia melakukan. Teknik ini di mana kalian dibuat jenuh dengan tingkah laku yang sering kalian lakukan, sehingga hal tersebut membuat kalian tidak ingin lagi melakukan hal tersebut.
Nah, yang berikutnya itu ada hukuman atau punishment, merupakan intervensi yang digunakan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi diberikan hukuman setiap perilaku yang tidak diinginkan muncul dengan harapan setelah diberikan hukuman, perilaku tersebut tidak kembali muncul. Teknik yang terakhir adalah terapi aversi. Terapi aversi merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan stimulus yang mengaitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang kematangan karir. Nah, menurut Donald E. Sapir ada 6 faktor yang mempengaruhi kematangan karir pada seseorang. Yang pertama, ada perencanaan karir atau career planning. Dalam faktor ini, individu melakukan pencarian informasi dan mengukur seberapa besar keterlibatan individu dalam melakukan proses tersebut. Yang kedua, ada eksplorasi karir atau career exploration. Nah, dalam faktor ini, individu melakukan pencarian informasi terkait karirnya dari berbagai sumber, entah itu dari guru sekolah, konselor sekolah, orang tua, teman, kerabat, sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pembuatan keputusan karir atau decision making. Nah, pada faktor ini, individu diharapkan memanfaatkan pengetahuan dan pemikirannya dalam membuat perencanaan karir. Yang keempat, ada yang namanya pengetahuan tentang dunia kerja. Nah, di sini terkait dengan 2 tugas perkembangan, yaitu individu menyadari adanya minat dan bakat, individu memahami kemampuan diri yang dia miliki, individu mengetahui cara orang lain, bagaimana mereka dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan yang terakhir ada individu mengetahui alasan mengapa orang-orang mudah sekali berganti pekerjaan. Yang kelima, ada pengetahuan tentang kelompok kerja. Nah, dalam faktor ini melibatkan individu di mana nantinya mereka akan memilih satu dari berbagai macam pilihan pekerjaan. Kemudian kita menanyakan apa yang mereka ketahui tentang informasi dari pekerjaan yang mereka pilih. Terus yang terakhir ada realisasi dari keputusan karir. Nah, di sini membandingkan kemampuan yang ada pada individu dengan membandingkan kemampuan yang dituntut dari pekerjaan yang mereka pilih. Nah, diharapkan mereka tuh menyadari kelebihan dan kelemahan sesuai dengan pekerjaan yang mereka pilih. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang keputusan karir. Keputusan karir menurut Holland dalam Widyawati 2013 mendefinisikan bahwa keputusan karir itu merupakan pilihan karir yang diungkapkan atau diekspresikan melalui kepribadian seseorang. Ada 3 aspek yang harus terpenuhi pada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, pada aspek ini kalian tuh diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang minat bakat pada diri kalian, mengetahui potensi dan kemampuan pada diri kalian, mengetahui prestasi akademik, mengetahui kelebihan dan kelemahan pada diri kalian, dan dari sumber-sumber dari dalam diri lainnya. Yang kedua, ada pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja. Nah, pada aspek ini, kalian tuh diharapkan tuh mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus kalian penuhi dari program studi yang kalian pilih. Terus kemudian kalian harus memahami juga kondisi-kondisi yang nantinya akan membuat pengambilan keputusan program studi kalian tuh sukses dan sukses juga dalam menjalani program studi itu. Kemudian kalian juga harus mengetahui keuntungan dan kerugian jika kalian mengambil program studi atau pekerjaan yang akan kalian pilih. Kalian harus mengetahui prospek kerjanya seperti apa dari program studi yang kalian pilih, keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ada kompensasi jika kalian mengambil pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, ada yang namanya penalaran yang realistis akan hubungan dengan pengetahuan dan pemahaman diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja. Nah, 2 aspek tersebut tuh menjadi saling berhubungan jika kalian tuh mampu menyadari kelebihan dan kelemahan kalian apakah sudah sesuai dengan program studi atau pekerjaan yang nantinya kalian ambil. Selanjutnya kita masuk ke penerapan strategi ABC yang tadi sudah dijelaskan pada tahap-tahapan. Kita akan melakukan assessment. Teman-teman bisa menelaah, mengakses diri kalian masing-masing.
Pertama-tama kita tentukan dulu A-nya, yaitu penyebab permasalahan. Apa sih yang penyebab permasalahan dalam diri kalian terkait dengan pemilihan karir sekarang? Misalnya seperti dulu saya memiliki masalah, penyebabnya itu adalah banyaknya omongan orang terkait jurusan apa yang harus saya ambil. Terlalu banyak orang memberikan saya saran terkait dengan jurusan perkuliahan apa yang harus saya ambil. Nah, teman-teman sendiri bisa menentukan apa sih penyebabnya. Nah, jika sudah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu B, behavior. Apa sih perilaku yang muncul, pemikiran yang muncul. Nah, saat saya mendapatkan penyebab masalahnya, yaitu banyaknya omongan orang lain terkait jurusan apa saya mau, saya menjadi bimbang, memiliki rasa yang pusing terkait jadinya apa sih yang harus saya ambil. Nah, teman-teman mungkin bisa menelaah sendiri apa perilaku yang muncul, dan saya akhirnya jadi males dalam belajar karena toh saya belum bisa menentukan apa yang ingin saya ambil. Nah, mungkin teman-teman bisa menelaah sendiri apa saja perilaku yang akhirnya muncul setelah kalian mendapatkan penyebabnya, yaitu omongan orang atau dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu konsekuensi. Apa sih konsekuensinya dari permasalahan tersebut? Nah, kalau dari pengalaman saya yang itu, konsekuensi yang muncul adalah saya menjadi stres, saya menjadi semakin bingung terkait apa yang jurusan yang akan saya ambil. Nah, mungkin teman-teman bisa menentukan apa sih jadinya konsekuensinya atau dampak yang munculnya. Entah kalian jadi depresi atau kalian jadi malas dan sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencapai tujuan, menentukan tujuan. Setelah saya melakukan asesmen itu, ternyata saya mengetahui bahwa terdapat beberapa masalah. Kemudian saya menetapkan tujuan saya apa, yaitu saya mengambil program studi bimbingan konseling. Di situ saya memantapkan keinginan saya untuk memilih bimbingan konseling. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai menetapkan tujuan-tujuannya dan tujuan-tujuan kalian, teman-teman. Dilakukan untuk mempermudah kalian mengambil keputusan karir, yaitu melalui goal setting. Nah, goal setting sendiri ini tuh melalui 3 langkah. Nah, yang pertama itu kalian menyadari bahwa masalah yang kalian hadapi sekarang itu merupakan tujuan yang nantinya kalian akan capai. Nah, dengan adanya tujuan ini, kalian memiliki motivasi jangka panjang. Contohnya itu, ketika kalian bimbang nih untuk mengambil keputusan program studi apa, kemudian ketika kalian sudah mendapatkan keputusan kalian, keputusan tersebut ditentang oleh orang tua, atau kalian menyadari bahwa bakat kalian tuh menghalangi kalian untuk dapat mengambil keputusan karir secara pasti. Contohnya itu ketika kita ingin mengambil program studi arsitektur. Nah, keputusan ini tuh ditentang oleh orang tua kita, atau kita merasa bakat kita untuk mencapai jurusan arsitektur ini tidak dapat terpenuhi. Nah, nggak apa-apa, karena kalian harus tetap fokus pada tujuan kalian, yaitu ingin masuk ke jurusan arsitektur. Nah, yang kedua, kalian menyadari hambatan-hambatan situasional kalian dalam mencapai jurusan tersebut. Nah, tadi kan keputusan karirnya tuh ditentang nih oleh orang tua. Nah, it's okay, kalian bisa menjelaskan kepada orang tua kalian, uh, kalian tuh sudah merencanakan perencanaan karir yang seperti apa sih, sehingga orang tua tuh dapat merasa yakin dan percaya kepada keputusan yang kalian sudah ambil. Nah, yang ketiga, kalian membuat dari tujuan tersebut dibagi menjadi sub-sub tujuan. Contohnya itu, ketika kita kenapa sih pengen ngambil jurusan arsitektur, nah kita bagi tuh tujuan-tujuannya ke dalam sub-sub tujuan. Nah, kesimpulannya, kognitif behavior terapi di sini tuh melibatkan pikiran dan tingkah laku kalian yang nantinya akan kita ubah. Nah, pola pikir tersebut tuh merupakan pola pikir yang membuat perilaku kalian tuh maladaptif, apalagi terkait dengan keputusan karir gitu. Nah, dari CBT ini kita merubah pola pikir kalian yang negatif terhadap suatu program studi atau pekerjaan yang nantinya kalian akan pilih. Memantapkan pemilihan karir melalui tujuan yang sudah kalian buat, melalui analisis ABC, melalui goal setting yang sudah kalian bikin. Nah, diharapkan bimbingan ini tuh membuat kalian lebih matang dalam membuat keputusan karir.
Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang telah disampaikan pada bimbingan kali ini Ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menjadi refleksi bagi kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. dadah.